Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya. Selamat datang pengunjung setia channel saya. Nah, postingan ini saya rekam di bulan Maret 2024, di mana mungkin tahun-tahun depan kita akan menghadapi kondisi langka pangan dan langka obat-obatan. Karena kita tahu ya, bahan-bahan obat-obatan itu mayoritas didatangkan dari luar negeri dan mungkin akan terganggu oleh kondisi yang sedang ribut, ya kan, gitu. Kondisi dunia sedang ribut. Mau tidak mau kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Meskipun kalian makan daun, gitu, pastikan untuk tidak makan bunga mentega. Meskipun namanya menarik, parasnya cantik menawan, tapi mematikan. Ya, ini bunganya. Dan saya sarankan untuk mencatat materi yang Anda butuhkan dari materi yang saya sajikan ini, karena bisa jadi beberapa tahun ke depan ya, listrik internet bisa saja hilang. Gitu. Jadi teman-teman tidak kehilangan informasi ini yang disusun dari sekian banyak penelitian gitu. Ini dikumpulkan gitu kan, diringkas. Nah, itu sayang sekali nanti kalau hilang. Oke, materi kali ini itu aloe vera ya. Aloe. Terus ini nama ilmiahnya, nama sinonimnya ada Aloe barbadensis, Aloe perfoliata, Aloe vulgaris ya. Terus untuk pemanfaatannya secara umum bisa dilihat gitu. Saya tunjukkan, bisa di screenshot ya. Oke, jadi seperti biasa untuk keterangannya, yang pertama adalah F, itu folklorik ya. Jadi berdasarkan kepercayaan masyarakat, terus yang kedua adalah +1, teruji pada hewan coba, terus yang kedua adalah teruji pada manusia dengan +2 ya, kayak gitu. Nah, untuk aktivitas tanamannya, jadi aktivitas ini ya efeknya saat kita mengkonsumsi atau menggunakan tanaman ini, khususnya gelnya. Nah, pada umumnya untuk semua aloe vera, itu efeknya seperti ini, kayak gitu. Tapi kalau untuk yang dikonsumsi sebaiknya teman-teman mencari, kalau di beli itu ada variannya barbadensis. Jadi jangan lupa untuk mencantumkan barbadensisnya ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk aktivitas tanamannya seperti ini, macam-macam, ada abortivation dan sampai akhir itu adalah vulnerary. Ini dalam bahasa Inggris. Karena apa? Ketika nanti saya terjemahkan, saya berikan keterangan, itu kan dalam bahasa Indonesia saya rangkumkan. Nah, bisa jadi itu ada kesalahan atau kurang jelas. Nah, nanti teman-teman bisa mengambil versi bahasa Inggrisnya. Teman-teman cari ya, kayak gitu. Nah, ini selanjutnya, nah, kita lihat satu persatu ya. Nah, untuk yang pertama adalah manfaatnya melancarkan menstruasi, punya efek seperti itu. Secara ringkasnya, secara umumnya, itu karena didukung dari berbagai aktivitas. Yang pertama adalah gelnya itu, dia memiliki sifat yang pertama abortivation, itu menyebabkan aborsi. Kayak gitu, memicu aborsi ya. Terus yang kedua adalah emmenagog. Jadi emmenagog itu meningkatkan sirkulasi darah pada area pinggul gitu. Nah, efeknya nanti ketika mengkonsumsi itu akan, ketika ibu hamil itu akan rasa nyeri, rasa tidak nyaman gitu. Dan efeknya lagi yang di atas ini adalah abortivation, menyebabkan aborsi. Terus selanjutnya ada antiprostaglandin. Jadi prostaglandin ini adalah senyawa perangsang kontraksi rahim. Gitu. Nah, itu mencegah ya gitu. Nah, selanjutnya adalah mengatasi sembelit. Yang paling efeknya yang paling kuat adalah mengatasi sembelit, pencuci perut, menguatkan pencernaan. Nah, itu didukung dari berbagai efek aktivitas. Di antara ini, gitu. Ada yang pertama laksatif, terus demulsen, emolien, digestif, nematisida,
antibakteri, dan antiseptik. Nah, untuk aloe vera ini gelnya itu gitu, itu laksatif itu ditimbulkan dari senyawa namanya anthraquinone ya. Itu getah kuningnya ketika teman-teman patahkan daunnya gitu. Maka yang bagian bawah tempat patahannya itu akan mengeluarkan getah warnanya kuning. Nah, itulah dia zatnya itu dia bersifat laksatif, pencuci perut kayak gitu. Nah, dari pencuci perut ini anthraquinone ya, dia mengandung anthraquinone yang itu juga menimbulkan sifat yang tadi di atas abortifacient, dia memicu aborsi. Itu datang dari itu. Makanya ketika dia dikonsumsi, maka yang dihindari adalah warna kuningnya, getah kuningnya itu. Nah, ini laksatif mengatasi susah BAB atau pencuci perut, istilahnya seperti itu, pencair ya, gitu. Gitu. Terus juga yang kedua adalah dimulsen, melapisi saluran pencernaan, melindungi dari iritasi dan peradangan. Nah, itu karena kita tahu bahwa eh, gelnya itu kan punya cairan juga seperti lendir ya, kayak gitu. Nah, dia sifat melapisi. Terus juga yang ketiga adalah emulien, pelembab kulit dan menenangkan kulit dari iritasi. Nah, ini bagus juga untuk penggunaan luar, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga itu adalah penawar keracunan alkohol. Nah, ini baru buat teman-teman mungkin baru tahu ya. Gitu. Dan ternyata memang ada jenis-jenis tanaman yang memang bagus untuk sebagai penawar keracunan alkohol. Gitu. Nah, ini ada anti alkoholik, anti alkohol, terus antidot alkohol, penawarnya penawar keracunan alkohol, terus yang ketiga adalah analgesik. Gitu. Painkiller atau pereda nyeri ya. Nah, gitu. Nah, dari sini itu sangat mendukung efeknya sebagai penawar keracunan alkohol. Nah, selanjutnya adalah antimikroba, antivirus, antiherpes. Nah, yang paling sering digunakan mungkin antiherpetik ya, gitu. Antivirus herpes, terus antiviral. Berarti antiviral ini banyak virus ya, secara umum bisa menghambat ataupun menangani virus ya. Terus juga ada antibakteri, antiseptik, mencegah infeksi, terus fungisida. Terus ya ini macam-macam ya, ada insektisida juga membunuh serangga, larvasida membunuh larva. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah menangani luka pada kulit. Gitu. Ya, ini ada macam-macam ya, gitu. Kita ketahui bahwa aloe vera ini banyak digunakan untuk kosmetik juga, gitu. Karena efeknya yang bagus untuk kulit ya. Ada yang mulai pertama adalah kolagenik karena dia mengandung kolagen, gitu. Bisa menjadi kulit terasa kenyal kayak gitu ya. Gitu. Terus yang kedua adalah hemostat, menghentikan pendarahan. Jadi kalau untuk luka, penanganan luka ya, terus luka-luka kecil ya kayak gitu. Nah itu bisa ini menghentikan pendarahan gitu. Terus ada juga moisturizer, pelembab untuk kulit kering. Berarti terbukti ya memang penggunaannya terutama untuk kosmetik itu memanfaatkan dari efek moisturizer ini. Gitu, aktivitasnya. Terus juga anti edemik, anti pembengkakan. Nah, ini sebenarnya lebih kepada ke konsumsi ya untuk anti pembengkakan juga ya. Kayak gitu. Terus juga anti aging, tapi sayangnya ini adalah anti penuaan dini dan ini sayangnya adalah efek folklorik ya berdasarkan kepercayaan masyarakat. Tapi ini sebenarnya mengacu pada efek yang di atas kolagenik kayak gitu. Dia efek kolagenik jadi membuat kulit ya, kulit kenyal kayak gitu kan. Gitu, merasa lebih mungkin lebih muda lagi tapi mengira bahwa ini anti aging. Kalau mau anti aging itu misal yang benar-benar anti aging itu kayak alpukat ya, gitu. Itu anti aging. Terus ada radioprotektif melindungi dari radiasi, terus vulnerary penyembuh luka secara umum, baik luka dalam maupun luka luar ya. Kayak gitu. Terus ada juga mitogenik memicu pembelahan sel tubuh, mitosis. Jadi mitosis itu ya pembelahan sel tubuh ya, kecuali sel kelamin. Kalau sel kelamin itu namanya meiosis untuk perkembangbiakan ya. Nah, ini khusus mitosis. Nah, selanjutnya ada menangani peradangan kayak gitu. Nah, ini kan mengandung senyawa anti radang terus antihistamin. Gitu. Histamin ini adalah zat alami tubuh yang muncul saat alergi, terluka, nah, nyeri, rasa nyerinya itu gitu atau gatal ketika alergi. Nah, ini adalah histamin ya gitu, kemunculan histamin. Nah, itu bisa menghambat. Ternyata gelnya ini bisa menghambat sebagai antihistaminik. Terus antiinflamasi,
Itu peradangan juga, saat radang itu juga muncul histamin. Nah, gitu. Nah, ini ternyata bisa menghambat. Nah, ini bagus banget. Gitu. Selanjutnya adalah menurunkan kolesterol dan gula darah. Terus ada juga yang ketiga ini, ya selanjutnya ya, gitu, meningkatkan imun tubuh. Ada yang namanya imunomodulator, ya memancing peningkatan imun. Terus ditambah lagi yaitu tadi mitogenik, itu memicu pembelahan sel tubuh secara mitosis. Gitu. Itu berbagai efeknya. Nah, selanjutnya adalah yang ini saya labeli warna biru ya. Gitu. Nah, ini adalah F semua folklorik kepercayaan. Ada anti agregan, anti penyumbatan pembuluh darah gitu. Terus juga anti plak gigi, ada anti wrinkle, mengurangi kerutan pada kulit gitu. Sebenarnya lebih kepada kolagenik ya. Nah, gitu. Terus ada depuratif, efek membersihkan dan detoksifikasi. Cuman sebenarnya lebih kepada ya tadi ya, kayak gitu, punya efek penyembuhan vulnerari, tapi terus dianggap sebagai depuratif gitu kan, gitu, karena merasa bahwa yang makan itu mungkin tambah sehat, tambah enak gitu badannya gitu, atau lebih ringan gitu. Ini tanaman yang luar biasa ya. Selanjutnya adalah indikasi. Ini indikasi adalah berbagai keluhan yang ditangani kayak gitu dari tanaman ini. Ada macam-macam ya. Ada abrasi, ada ya akne, ada luka gitu. Oke, ini saya ambilkan ya semuanya. Nah, yang pertama adalah ini konstipasi. Nah, ini ada plus 2 karena memang sering dimanfaatkan ya untuk sembelit kayak gitu. Karena dia memiliki efek pencahar tadi atau laksatif. Gitu. Tapi hanya bisa dimanfaatkan untuk orang dewasa tentunya ya. Kayak gitu. Nah, itu yang paling laksatif, paling pencuci perut ya, paling kuat itu adalah getah kuningnya. Kayak gitu. Cuman jangan dimanfaatkan karena yang diambil cukup gelnya aja gitu, yang bening ya. Tuh. Terus juga menangani alkoholisme, keracunan alkohol, terus luka berdarah gitu. Karena memiliki efek hemostat dan vulnerarinya tadi gitu, menghentikan pendarahan dan mempercepat penyembuhan ya, penyembuhan luka. Terus juga ada pembelahan sel gitu, mitotik tadi secara mitosis gitu. Nah, ini banyak luka banget ya, ada bleeding, ada memar, ada luka bakar, gigitan serangga, gitu, penyakit kulit, terbakar karena radiasi, ruam kulit. Nah, ini mayoritas dimanfaatkan untuk kulit ya, gitu. Nah, terus frostbite ini ketika mendaki, teman-teman mendaki di atas gunung, nah itu kan dia biasanya mungkin bisa cari teman-teman cari ya, gitu, di mesin pencarian itu tangannya terbakar, melepuh, gitu, atau warnanya jadi hitam itu karena yaitu kondisi dingin ya, membeku ya gitu, akhirnya merusak jaringan kulit. Nah, itu istilahnya adalah frostbite. Terus ada juga terbakar sinar matahari, terus pembengkakan gitu, luka, peradangan, bisa luka terbuka ya, terus kolesterol tinggi, gangguan sistem pencernaan, diabetes, cacingan dan cacing gelang gitu. Ini semuanya positif semua ya kayak gitu. Tapi yang paling banyak digunakan adalah untuk keperluan obat luka luar ya. Nah, gitu. Terus ada lagi, nah ini ada hiperglikemik gitu kan, gula darah tinggi, macam-macam ya. Ada asma juga, batuk. Nah, kalau asma ini sebenarnya yang paling dominan itu adalah karena munculnya histamin ya. Maka di atas tadi ada antihistamin. Memang saya lihat tanaman-tanaman yang punya efek antihistamin itu juga bisa dimanfaatkan untuk menanggulangi asma. Terus ada berbagai macam kanker ya, tapi sebaiknya ini hanya untuk pencegahan kayak gitu. Gitu. Nah, ada juga infeksi, terus imunodepresan gitu, kekebalan tubuh menurun. Kita tahu tadi di atas ada untuk meningkatkan imun ya gitu. Terus ada juga ini untuk bakteri, jamur, gitu. Salmonella. Salmonella itu sejenis bakteri juga, gitu, yang biasa menyebabkan salah satunya adalah tipes ya, Salmonella typhosa.
kayak gitu. Terus juga ada Staphylococcus, Streptococcus. Nah, ini banyak banget. Terus herpes virus. Terus dia juga punya efek yang menghambat HIV juga. Oke. Nah, itu ya gitu. Yang lainnya adalah F folklorik. Nah, untuk dosisnya sebenarnya kalau gel yang sudah dijual ya, misal dijual di supermarket itu bisa dilihat ya konsumsinya maksimal berapa, minimal berapa gitu. Sepertinya bebas ya karena dia sudah untuk makanan kayak gitu. Ya seperti teman-teman ketika makan Nutrijel atau apa kayak gitu ya. Gitu atau nata ya, nata de coco kayak gitu. Itu bebas untuk makan dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi untuk dosisnya ini adalah dosis yang ketika teman-teman konsumsi itu bisa digunakan untuk memperoleh efeknya kayak gitu. Yang paling mudah ya adalah ini 1 sendok makan gel 3 kali sehari kayak gitu. Itu yang paling mudah, paling simpel dan enak ya gitu. Kalau untuk membuat bubuk dan semacamnya gitu, itu harus pengeringan dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, ini kandungannya ya, ada kandungan, nah itu kandungan kan ada aloin dan imodin. Untuk kontraindikasi, interaksi dan efek samping, nah teman-teman nih bisa lihat ya, gitu. Kandungan antraquinon itu yang menyebabkan laksatif, gitu. Itu juga bersifat menyebabkan aborsi, kayak gitu. Nah, menggunakan pada kehamilan dan menyusui harus dihindari tentunya. Namun penggunaan untuk luar gitu, untuk misal penggunaan kulit, luka pada kulit, nah itu dapat dilakukan. Getah atau lateks lidah buaya gitu, getahnya atau nama ilmiahnya itu adalah lateks. Itu bersifat pencahar cepat. Jadi ketika teman-teman makan, misal makan itu langsung pengen BAB gitu. Efeknya cepat banget gitu. Nah, jangan gunakan secara internal atau konsumsi pada kehamilan dan anak-anak gitu. Jangan gunakan lebih dari 10 hari ya kayak gitu. Jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan bisul atau iritasi usus ya gitu. Karena ada kasus ditemukan seperti itu. Kecuali kalau teman-teman mengkonsumsinya yang sudah dijual itu ya kayak gitu. Yang khusus memang untuk tanamannya itu sudah dikhususkan untuk dimakan. Terus ada gel efektif dalam mengatasi sariawan. Nah, ini bagus banget nih. Gel efektif dalam mengatasi sariawan, luka bakar akibat radiasi, tukak lambung gitu, kecuali disebabkan oleh stres dan luka kulit. Kayak gitu. Ya tentunya kalau tukak lambung karena stres, hadapi dulu stresnya ya gitu. Baru ditangani tukak lambungnya. Nah, untuk sariawan dan luka bakar, kalau sariawan ini kan dari jamur dan bakteri ya, infeksi mikroba gitu. Kita sudah tahu di atas tadi ada efek antibakteri, anti jamur gitu. Nah, efeknya juga ini bisa untuk menangani sariawan. Oke. Jadi itu untuk sumbernya ini ya, gitu. Macam-macam dan dokumennya bisa dilihat di bawah, silahkan bisa di-download. Gitu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.